Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan shalom bagi kita semuanya, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang ada di rumah Shalom. Selamat pagi di tanggal 12 di bulan Juli ini. Kita datang kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kepada kita. Mari saya mengundang semua kita berdiri bersama-sama. Mari lihat kiri kanan, katakan salam sehati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya. Biarlah pagi hari ini nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesus. Nama yang dahsyat, nama yang luar biasa. Mari bersama-sama. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng
Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi nama Yesus yang dahsyat. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat nama-Mu yang berkuasa dalam kehidupan kami. Nama yang begitu hebat, nama yang begitu dahsyat. Segala kuasa tunduk pada nama-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami datang mempersiapkan tubuh jiwa roh kami untuk kami boleh memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sucikan, kuduskan, layakkan kami. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara ucapkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami ada pagi ini semua karena kebaikan-Mu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Engkau baik bagi kami. Hari ini kan ucapan syukur-Mu bagi Dia. Bawa korban syukur bagi Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang mengerti hidupku. Terima kasih. Kami siapkan tubuh jiwa roh kami untuk memuji menyembah-Mu pagi ini ya Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Ini doa kami, ini seruan kami pagi hari ini kepadamu ya Allah. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Mari bersama-sama katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan
menyembah Tuhan. Angkat suaramu, angkat tanganmu menyembah Dia. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Oh, diarala barala maya santo. Mari angkat suaramu sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sembah Dia. Sembah Dia. Oh, diarala maya santo. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat. Mari pemusik memuji Tuhan, kita sembah Dia. Kami datang menyembah-Mu, kami datang meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kau yang layak disembah. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, surga menyembah-Mu. Kau hebat, Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan. Bersama dengan para malaikat kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Singaranamaya Sando, Singaranamaya Sando. Mari katakan, ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sekali katakan, kami sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara hampiri Tuhan pagi hari ini. Katakan, Kau luar biasa Tuhan, Kau dahsyat Tuhan, Kau ajaib Tuhan.
beban berat Tuhan sudah berikan kelepasan bagi kami. Engkau bukakan pintu bagi kami ya Tuhan. Pintu yang tertutup sudah Kau Tuhan bukakan bagi kami. Dan pagi hari ini kami memperoleh kelegaan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami akan mendengar firman-Mu. Mari Tuhan, kami siap bantu jiwa kami untuk mendengar firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita siap menyambut firman Tuhan. Kita katakan, amin. Haleluya. Shalom. Mari kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh beribadah online buat umat-Mu yang ada di tempatnya masing-masing ya Tuhan. Kami percaya berkat-Mu akan tercurah bagi kami ya Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa, supaya bisa menyampaikan isi hati-Mu dengan cara yang sederhana dan berkat mengalir atas umat-Mu ya Bapa. Beri kepada kami mata yang melihat, telinga yang mendengar, bahkan hati yang memahami akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya hari-hari ini kita ada dalam rencananya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tema daripada khotbah saya hari ini adalah berkat dari ketaatan. Kita akan belajar dari seorang janda di Sarfat. Dunia ini sedang mengalami yang namanya tantangan atau ujian, di mana terjadi pandemik virus corona secara global. Sudah 3 bulan kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan beribadah dari rumah, yang semuanya itu bertujuan untuk memutuskan mata rantai daripada pandemik virus corona ini. Setelah 3 bulan, apa yang terjadi? Ada banyak perusahaan yang tutup, bahkan mungkin tidak mampu lagi membiayai operasional kegiatan bisnisnya, dan mulai terjadi PHK. Ada banyak umat Tuhan mulai bertanya, apakah virus corona ini berasal daripada Tuhan? Saya percaya, bahkan kita semua percaya bahwa virus corona itu bukan daripada Tuhan, tetapi itu berasal dari iblis. Tuhan izinkan terjadi untuk kita, untuk menegur kita, atau mungkin Tuhan sedang menyampaikan pesan bagi kita untuk sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Roma 8 ayat 8 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya rencana Tuhan adalah rencana masa depan yang penuh harapan. Dia tidak pernah merancangkan kegagalan, tetapi yang pasti adalah masa depan yang penuh harapan. Dan bulan-bulan ini kita sudah memasuki fase new normal. Fase di mana kita mulai terbiasa dengan kebiasaan yang namanya memakai masker, yang namanya cuci tangan, dan kita juga harus membiasakan diri untuk jaga jarak. Di sini terkandung yang namanya ketaatan supaya kita diberkati.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau, kalau kita taat, saya percaya berkat itu akan mengalir kepada saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Kita akan belajar bagaimana seorang janda di Sarfat. Kita tahu sendiri bahwa Sarfat ini berada di wilayah Sidon. Dan kita tahu pada saat itu penguasanya adalah Raja Ahab. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan mengutus Nabi Elia untuk menegur dia. Bahkan Raja Ahab ini mengambil istri dari wilayah Sidon yang bernama Isabel. Dia mulai menyembah Baal dan dia mulai membuat patung Asyera, sehingga Tuhan sangat marah kepada dia. Akhirnya Nabi Elia diutus oleh Tuhan, dan disitulah pertemuan antara Nabi Elia dan janda di Sarfat ini terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya berkat akan mengalir dari ketaatan kita. Ketaatan akan mendatangkan berkat, ketidaktaatan akan mendatangkan kutuk. Pertanyaannya adalah, berkat apa yang kita terima dan ketaatan apa yang akan kita lakukan? Sama seperti janda di Sarfat ini, ketaatan apa yang dia lakukan? Mari kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 15. Kita bacakan 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 15. Saya bacakan untuk kita ayat 10. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." 12. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau lakukan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ketaatan yang dilakukan oleh janda di Sarfat adalah, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dilakukan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janda di Sarfat ini melakukan persis seperti yang dilakukan dia yang dikatakan oleh Nabi Elia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janda di Sarfat ini mengutamakan perintah Tuhan, melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Elia. Seringkali perintah Tuhan tidak masuk akal.
seringkali perintah Tuhan juga sulit untuk dilakukan. Bagaimana mungkin aku bisa mengolah sepotong roti, sementara kami saja tidak cukup? Seringkali perintah Tuhan itu mengandung risiko, bahkan risiko akan kematian. Janda ini berkata kepada Nabi Elia, saya akan mengumpulkan potongan kayu dan aku akan melakukan proses pembuatan makanan, dan kami akan memakan bersama-sama, dan besok kami akan mati karena tidak ada lagi makanan, saudara. Di dalam situasi seperti ini mungkin kita pernah mengalami hal-hal seperti ini. Keadaan kita berada pada titik nadir, tetapi ketaatan kita akan mendatangkan berkat. Yang mengerti katakan amin. Ketaatan kita itu adalah hasil daripada iman. Iman adalah sesuatu yang kita dapatkan ketika kita bergaul karib dengan Tuhan. Iman kita kepada Tuhan membuat kita taat, sehingga berkat itu turun atas kita. Yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tadinya kita merasakan kekhawatiran menjadi kita yakin dengan iman kita. Itu namanya iman, Bapak Ibu. Kalau kita belajar dari Abraham, Ibrani 11 ayat 8 berkata, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dituju. Saudara, Abraham ini taat karena dia memiliki iman. Kita taat bukan karena tidak memiliki iman, tetapi kita taat karena kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Itulah ketaatan yang harus kita bangun, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gembala pembina kita mengatakan bahwa hari-hari ini kita harus menjadi berkat bagi sesama. Inilah waktunya gereja di bawah rayon 4 itu mulai menjadi berkat, menjadi garam dan terang. Kita mulai dimobilisasi untuk membagikan sembako, dan puji Tuhan, GBI BCP Jodoh sudah melakukan bagiannya, dan saya percaya berkat itu akan turun atas jemaat GBI BCP Jodoh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita bukan bertanya, ketaatan apa yang harus saya lakukan Tuhan? Hari ini saya sudah dipecat. Mungkin saya bisa makan hanya 1 bulan atau 2 bulan, tabungan saya akan habis. Bagaimana mungkin lagi saya akan memberi kepada orang lain? Tetapi percayalah, kalau kita taat melakukan firman Tuhan, maka berkat itu akan mengalir atas kita. Yang mengerti, katakan amin. Yang mengerti, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, pertanyaannya adalah, berkat apa yang akan kita terima? Kalau kita belajar dari janda Sarfat, ada 3 berkat yang akan kita terima. Yang pertama adalah berkat jasmani, katakan di dalam hatinya, atau katakan di dalam rumah saudara, berkat jasmani. Kita baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Dikatakan demikian, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Berkat yang pertama adalah berkat jasmani. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Tepung itu berbicara tentang berkat jasmani. Kalau kita taat melakukan firman Tuhan, kalau kita taat mengutamakan firman Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka berkat jasmani itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Seperti yang saya katakan, hari ini banyak orang mulai bimbang, mungkin takut karena keterbatasan yang dia miliki.
tabungan saya sudah habis Tuhan, bagaimana mungkin saya akan bisa memberikan kepada orang lain? Dan mungkin besok saya akan kelaparan. Ada pengharapan di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Saudara, saya membaca sebuah kesaksian yang sungguh luar biasa. Ya. Ternyata di era pandemik virus corona ini, kalau kita lihat situasinya, ada juga orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Bisnisnya malah berlipat kali ganda. Saya percaya orang-orang yang diberkati ini adalah orang-orang spesial karena dia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, memiliki keintiman yang kuat dengan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan pewahyuan atau hikmat yang diberikan kepadanya. Contohnya misalnya, pada saat siaran televisi saya melihat bahwa penjualan buah-buahan dan sayur mayur yang segar secara online itu mengalami kenaikan hampir 50-70%. Ternyata bisnis ini lagi naik, saudara. Ketika orang mengalami bisnisnya sedang mengalami penurunan, justru bisnis ini mengalami peningkatan yang luar biasa. Yang kedua, saya mendengar bisnis tanaman hias. Ketika orang-orang mulai bekerja di rumah, beribadah di rumah, belajar dari rumah, mereka banyak menghabiskan waktunya untuk bercocok tanam. Mereka mulai berkebun, sehingga usaha untuk bisnis ini juga meningkat tajam. Dan yang ketiga, ketika situasi seperti ini terjadi, ada bisnis juga yang luar biasa, yaitu bisnis yang namanya vitamin C dan vitamin D. Banyak orang mengejar ini. Dan ini adalah sebuah hikmat yang Tuhan berikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya demikian juga dengan gereja. Ya, demikian juga dengan gereja. Mereka akan mengalami yang namanya sebuah terobosan. Banyak sekarang gereja melakukan terobosan secara online. Ketika mereka tidak bisa melakukan ibadah secara offline, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka untuk mereka beribadah secara online. Jadi, Bapak Ibu, poin yang pertama adalah ketika kita taat melaksanakan perintah Tuhan, berkat yang pertama kita terima adalah berkat jasmani. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, berkat yang kedua adalah berkat rohani. Di ayat yang sama di 1 Raja-Raja 17 ayat 16 dikatakan, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Saudara, berkat yang kedua adalah minyak. Minyak ini adalah berbicara tentang pengurapan. Minyak ini berbicara tentang berkat rohani. Minyak ini juga berbicara tentang berkat batiniah kita. Kalau kita melaksanakan firman Tuhan, taat akan firman Tuhan, maka minyak yang ada pada saudara itu tidak akan pernah habis, Bapak Ibu. Sekalipun kita mengalami situasi pandemi virus corona ini, pengurapan atau berkat rohani itu akan tercurah bagi kita hari lepas hari, walaupun keadaannya dalam keadaan tidak baik, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya beserta dengan teman-teman anggota family altar selama 3 bulan yang lalu, dari sejak bulan Maret, April, Juni, kita tetap setia untuk melaksanakan family altar secara online. Kita berdoa bersama-sama di online untuk berdoa, doa pujian penyembahan kita naikkan kepada Tuhan, sehingga kita diberkati secara rohani. Kita tidak mau melihat situasi yang begitu mencekam, tetapi kita terus berdoa pujian penyembahan lewat family altar yang kita bangun secara online. Dan puji Tuhan, luar biasa,
kita membuat rohani kita semakin bertumbuh. Kita mengalami yang namanya spiritual growth karena kita percaya ada berkat di balik semuanya ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya juga melihat gereja kita, gereja pusat, ketika ada ibadah pandemi COVID-19 ini atau ibadah virus corona ini, keadaan virus corona ini, ternyata gereja kita itu mengalami terobosan yang luar biasa. Ibadah-ibadah yang dilakukan itu menjadi banyak bahasa. Ibadah bahasa Indonesia, ibadah bahasa Inggris, ibadah bahasa Hokkien, ibadah bahasa Batak, dan ibadah bahasa Nias, saudara. Artinya secara rohani penginjilan sedang dilakukan. Berkat rohani sedang terjadi melawat bangsa Indonesia. Luar biasa, saudara. Itu adalah berkat yang kedua, berkat rohani. Dan berkat yang ketiga adalah berkat kesembuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Saudara, ternyata anak dari janda dari Sarfat ini juga mengalami kematian. Tetapi 1 Raja-Raja 17 ayat 20 berkata, Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Berkat yang ketiga yang kita miliki adalah berkat kesembuhan. Kalau kita taat melakukan firman Tuhan, maka berkat kesembuhan itu menjadi milik kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mendengar kesaksian ada seorang pilot swasta, bagaimana dia ini melaksanakan firman Tuhan. Pilot ini adalah pilot yang mengemudikan pesawat sesaat gempa terjadi di kota Palu. Ternyata beberapa bulan yang lalu juga dia mengalami, Tuhan izinkan mengalami penyakit COVID-19 ini. Apa yang dilakukan, saudara? Dia mengambil telepon ketika dia pada saat di ruang isolasi, dia mulai berdoa kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dia mulai berdoa, dia mulai melakukan doa pujian penyembahan kepada Tuhan lewat telepon. Semua orang didoakannya. Orang-orang yang sakit, yang sama dengan dia mulai akan doakan. Dan akhirnya berkat kesembuhan itu dia alami. Dan dia telah sembuh dari virus COVID-19 ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, berkat yang ketiga adalah berkat kesembuhan. Sama seperti Silas dan Paulus melakukan doa pujian penyembahan ketika mereka ada di penjara, maka belenggu-belenggu yang mengikat mereka, bahkan belenggu-belenggu penjara itu terlepas sehingga mereka mengalami kemerdekaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 berkat yang kita akan terima ketika kita melakukan firman Tuhan, taat akan firman Tuhan. Yang pertama, berkat jasmani. Yang kedua, berkat rohani. Dan berkat yang ketiga adalah berkat kesembuhan. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah akan mengalami hal ini. Doa saya, berkat ini akan mengalir, tercurah kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
saudara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan. Kami percaya hari ini akan kami mengalami lawatan yang luar biasa. Ketika kami taat melakukan firman Tuhan, maka berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat kesembuhan menjadi milik kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya kami akan mengalami ini luar biasa Bapa. Kami akan mengalami terobosan yang luar biasa. Bahkan hikmat Tuhan turun atas kami ya Tuhan. Engkau akan mengangkat kami naik terus, tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala ya Bapa. Kami percaya umat-Mu yang ada di rumah, yang sakit sudah Engkau sembuhkan, yang lemah sudah Engkau beri kekuatan yang baru, yang hilang sudah Engkau berikan pengharapan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat ini akan senantiasa menyertai kehidupan kami ya Bapa. Kami tidak mau kalah dengan situasi ini, tetapi kami bangkit menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Gembala GBI BCP Jodoh ya Tuhan, bahkan seluruh pekerjanya, sehingga mereka boleh mengalami terobosan juga ya Tuhan. Bahkan lewat pelayanan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa akan datang kepadamu ya Bapa, dan mereka datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat ibadah pada hari ini ya Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih yang manis, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan menerima, bersama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari bertepuk tangan bersama-sama.